Enggak, kau jangan hargai aku ya. Itu kau yang nggak mau hargai. Kau ada harga cuma. Tenang, ya, Jangan sentuh kau undang. Kawan dan Mentang kau sapu PP kau. kawan aku ni, nah kawan-kawan. Tapi kau konten itu kau Coba lah nak. hancurkan coba. Hancurkan. Kau dah dikasih bawah. Kau kata kau hancurkan coba. Kau naik. Tak. Kau sudah kelompok persuasi bukan masa sekali pun PP ya. Jangan buat itu sendiri ya. Memang kau makan gaji negara kami dah. Nah, Kamu keren aja. keren aja. Apa kau tengok? Aduh dah Kamu kata nak hancurkan semua orang semua berhenti jualan. Anda katakan himbauan. Tidak bisa. Harus kawan-kawan. Udah jangan banyak mulut kau. Kau nak nguji aku. Kita lepas dari sini. Ayo. Kita berdua. Kau nantang. Kalau memang kau merasa Oh, kau apa? video. Dia nantang aparat tugas. Kalau rekam kau. Dia nantang. Tugas kau tu melindungi. Rekam kau. Dia nantang aku dia gue loh. Ya. Tolong media. Dia nantang. Dia sudah salah nantang ketetapan. Kalau Ya. cerita media, apa media? Dia tahu. Dia melawan. Oh, kita nantang kau dah bisa solusi ya. Kau tadi punya aku. Kau nantang aku. Kau Aku media. sebagai punya hak juga yang memilikinya. Kalau kau Bukan. Kau bukan ini. Kau sekedar tahu. tak usah lah kau sama apa kau. Nah. Mana ni batu? Jalan tanggal ngotot anu. Lihat itu bertumpang para pedagang yang ada di seputaran Bank Jambi dan Departemen Dagang. Karena kita melihat beberapa hari belakangan ini atau beberapa minggu belakangan ini, tempat ini tiap sore selalu dipadati oleh pedagang maupun pembeli sehingga mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya. Untuk itu kemarin dari pagi kami diinstruksikan untuk melakukan penertiban di wilayah ini. Dan alhamdulillah bisa kita lihat sama-sama. Untuk saat ini lumayan tertib. Ya kan? Untuk penertiban sendiri bang, ada kendala tak? Tetap ada kendala, karena ini kan faktor kebiasaan nih. Mereka merasa ini karena selama ini ada seolah-olah terbiar, mereka merasa sudah terlalu nyaman di sini. Tapi dengan upaya yang lumayan berat tadi kita lakukan, ya ternyata hasilnya alhamdulillah. Untuk sanksi sendiri bang, bagi PKL ini yang melanggar seperti apa itu bang? Sanksi kita sedang mengupayakan pembuatan peraturan bupati karena kita memiliki Perda 04 tahun 2020, tapi itu Perda harus kita untuk mengeksekusi sebuah Perda kan harus ada perbuknya. Ini perbuk dalam upaya kita untuk penyelesaian sehingga kasus-kasus pelanggaran seperti ini bisa kita lanjutkan sampai ke pro justisia, artinya penegakan hukumnya. Bang, ada tempat rekomendasi untuk para pedagang berjualan, Bang? Kita pernah merekomendasikan, silakan pilih tempat kira-kira yang kondusif, yang tenang, yang sejuk, yang tidak mengganggu arus lalu lintas. Intinya tidak mengganggu arus lalu lintas, karena ini kan mengganggu sekali ini, karena kiri kanan dipenuhi pedagang. Jadi aktivitas kendaraan yang lalu lalang ke sini itu sangat-sangat terganggu. Jadi yang menjadi target sendiri dari PKL ini yang di trotoar apa seperti apa ini bang? Target kita dalam Iya, operasi. sebenarnya yang ada di depan inilah, karena ini kan penumpukan nih, ini dua jalur kiri dan kanan mereka berjualan gitu.
Dan ini kan jalurnya tidak dipisah oleh dua jalur seperti di tempat yang lain gitu. Jadi memang terasa kalau ada penumpukan di sini. Jadi kita sarankan untuk bergeser ke arah kantor bupati atau ke belakang. Boleh. Atau ke arah ke Ini, Bang. Boleh tahu sampai kapan ya, kegiatan ini akan dilakukan untuk penertiban? Kita akan melakukan terus sampai semua tertib, sampai semua baik. Untuk perda yang dilanggar sendiri, perda nomor berapa ini Bang? Perda 04 tahun 2020 itu perda terbaru kita. Perda tentang ketertiban umum. Terakhir Bang, himbauan kita kepada masyarakat, terutama PKS seperti apa Bang? Ya artinya sama-sama lah kita jaga ketertiban dan keindahan kota ini karena ini kan kota kita, gitu kan. Jadi kalau bisa memang kedisiplinan yang penting. Disiplinan artinya pedagang tidak menjual, pembeli juga tidak membeli untuk sementara gitu loh. Artinya pilih-pilih tempat lah tempat untuk membeli. Kira-kira tempat yang tidak membahayakan. Artinya bukan cuma berbahaya untuk pengguna jalan lainnya, untuk pembeli sendiri berbahaya. Bahayanya di mana nih Bang? Ya bisa jadi tertabrak dari belakang segala macam. Bukan Ini kan bahaya sekali. COVID bukan Bang ya? Alhamdulillah. COVID masker dong. Dan Bagaimana, keramaiannya Bang, Mas. untuk mensiasati ada semacam keluhan dari pedagang sebagai untuk menyambung hidup gitu Bang. Apalagi menyambut ini bulan puasa menyambut Bulan lebaran Ramadan. seperti itu. Oh, Seperti itu apa kita tanggapan Bang? pahami. Jadi untuk sementara ini memang ada juga sedikit kebijakan kita itu di atas jam 4, di atas jam 16 kita izinkanlah sementara sampai waktu berbuka untuk berjualan. Tapi artinya gini, ditaati betul instruksi itu. Artinya jangan berjualan sebelum jam 4. Ini kan konyol-konyolannya tadi ini kawan-kawan ini ada yang sudah berjualan. Malah di siang hari pun sudah ada yang mulai berjualan. Artinya batas-batasnya sudah ditentukan Bang. Ya, tapi itu berlaku hanya tentatif ya. Artinya tentatif untuk hanya pada saat bulan puasa sebelum Ramadan, sebelum kita hari raya. Artinya kita memberi kelonggaran dan solusi gitu. Sedikit Bang, nambah Bang. Ya. Ah, untuk ini penertiban baliho iklan reklame seperti Oppo yang belum ada izinnya itu pelanggaran perda juga Bang. Ini kenapa Bang belum ditertibkan Bang? Jadi kita tetap menunggu karena itu kan proses perizinan ini kan kita nggak tahu nih karena ada teknis yang mengurus, ada bagian perizinan, ada pajak, ada distribusi. Tentu kami menunggu Bang ya? menunggu permintaan mereka. Ketika memang harus dieksekusi, harus ditertibkan, kami akan laksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Tadi sesuai permintaan dari dinas. Dinas terkait. Nah, kita nggak tahu, begitu kita turunkan nggak tahu mereka sudah urus izin, kan konyol jadinya. Berarti sampai hari ini dinas terkait belum ada instruksi Bang ya? Untuk saat ini belum. Tapi kita tunggu. Oke, siap. Ngapa nih tadi? Apa sekarang nih kejadian? Yang kejadian tadi. Kejadian ini ya kita sebagai pedagang, ini namanya orang berjualan ini kan cari uang, cari makan. Iya. Ya kalau dilarang dengan Satpol PP, macam mana? Itu orang jualan ini kan pakai modal, bukan pakai modal daun. Tadi sempat ribut-ribut itu apa sih Bang yang diributkan, tidak mau ditertibkan atau merasa tidak adil atau seperti apa nih Bang? Ya kalau saya rasa ini memang tidak adil kan. Kalau mau penertiban semuanya kan gitu. Nah, dari semua pedagang ini ditertibkan. Jangan hanya pedagang di depan taman PKK, jangan ditertibkan gitu. Kalau memang iya untuk penertiban sediakan tempat apanya penjualan orang di bulan puasa ini. Karungnya kan. Nah, jangan tentu aja gitu. Tapi menurut Pol PP tadi jamnya sudah ditentukan untuk berjualan. Seperti apa sih menyikapi itu? Ya kalau jamnya ditentukan jam 5, macam mana orang mau jualan? Jam 4. Apalagi mau dikejar? Jam 4 ya Bang? Jam 5 orang Pol PP ngomong. Jam 5. Tadi pernyataan dari Pak Kabit jam 4 ya. Nah itu makanya orang Pol PP kan mau menang aja sendiri namanya. Dia kalau ngata jam 5, sudah itu jam 4. Harapan kita sendiri. Sebelumnya sudah dikasih tahu belum? Ada peringatan atau imbauan atau gimana? Ya dia mengatakan jam 5. Ya kita kan bukan jualan jam 5, itu hanya gerobak. Masa gerobak mau dihancurkan sama kan Satpol PP-nya? Kata dia perintahkan, kalau saya perintahkan hancurkan kata Satpol PP-nya. Sudah ada belum himbauan tertulis dari Satpol PP-nya Pak? Ya kalau himbauan tertulis ada seperti itu, Bang. Kita pas Satpol PP yang buat ada himbauan. Spanduk. Harapan kita sendiri seperti apa menyikapi persoalan yang kita alami seperti apa itu, Pak Uta? Ya harapan kita ini ya orang berjualan ini kan mencari rezeki di bulan puasa. Bukan mencari rezeki selamanya di sini kan. Kalau mencari rezeki selama di sini bolehlah Satpol PP menertibkan kan gitu. Ini kan hanya cari makan di bulan puasa sih. Jualan nih. Itunya intinya. Artinya Kekecewaan apa kita tadi keadilan seperti apa itu yang diharapkan yang konkret gitu? Ya kalau ingin keadilan yang kita buat minta ini, ya diajukan kalau orang jualan ini kalau memang mau dibersihkan bersihkan. Sudah itu seperti kerbau besar di jalan-jalan itu diatur. Artinya terhadap pedagang sekarang ini tebang pilih. jangan tebang pilih. Berarti
masih Itulah, ada hanya untuk pedagang aja, pedagang bulan puasa aja yang mau ditertibkan. Nah, coba seperti kerbau berkeliaran itu ditertibkan. Seperti gelandangan pengamen-pengamen banyak ditertibkan. Jangan pedagang bulan puasa aja mau ditertibkan. Warung-warung senggol bang ditertibkan juga ya bang. Senggol tertibkan, yang buka-buka atau warung senggol atau warung. Ini bulan puasa loh, sudah ada imbauan bupati kita. Bulan puasa kalau buka warung hargain orang yang berpuasa. Ini karena masih banyak kadang orang yang suka aktif. Itu tertibkan. Jangan pedagang kaki lima ini yang mengejar bulanan setiap tahun sekali minta ditertibkan. Jadi maksudnya sendiri keberatan ya tentang Kalau saya terus terang aja keberatan. Orang pedagang ini kan cari makan, Bang. Bukan orang pedagang ini cari keributan sebenarnya, cari makan. Jadi apa langkah yang disiapkan oleh Magudo terhadap tindakan yang dilakukan Satpol PP dalam menetapkan peraturan daerah seperti apa itu ke depan? Kalau memang mau buat peraturan perdanya itu cobalah, kan saya bilang tadi, tertibkanlah segalanya yang ada peraturannya. Jangan hanya orang jualan aja yang mau tertibkan. Artinya intinya mengharapkan keadilan gitu. Nah, keadilan lah intinya. Oke lah, itu aja lah Pak.